Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la mautu qabilatin aisaru indallah min mauti alimin. Meninggalnya sekelompok manusia besar, satu kabilah, itu adalah lebih ringan di sisi Allah daripada meninggalnya satu orang yang alim. Hari ini kita ditinggal bukan hanya orang tua daripada keluarga, tapi orang tua daripada masyarakat Sulu dan kita semuanya. Al-Habib Hussein Al-Idrus yang kita menyaksikan mengisi umurnya dengan manfaat membantu hajat orang yang lagi membutuhkan perhatiannya. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, ablighu hajata man la yastati'u iblaghaha, faman ablagha sultanan hajata man lam yastati' iblaghaha ilaih thabbatallahu qadamaihi 'ala as-sirat yaumal qiyamah. Sampaikan hajat orang yang tidak mampu untuk menyampaikan. Maka siapa orang yang dia punya kedekatan kepada pejabat, menyampaikan hajat orang yang tidak bisa mengangkat hajatnya kepada pejabat sampai tuntas, maka Allah akan tetapkan kedua kakinya di atas jembatan Sirat nanti di hari kiamat. Beliau adalah orang yang memakmurkan masjid. Tidak ada waktunya yang tersia-siakan kecuali dia memperhatikan masjid, mulai pembangunan sampai ibadah di dalamnya, mengisi dengan majlis taklim. Dan itu yang dikatakan dalam satu riwayat, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian menyaksikan orang yang selalu di masjid untuk beribadah kepada Allah, saksikan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, al-ayah. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Beliau juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang cukup panjang. Nabi bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian itu adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Manusia yang panjang umur dan soleh, maka semakin dia tadi itu panjang umur, semakin bagus, banyak hasanatnya. Sebaliknya mafhumnya adalah orang yang jelek diberikan panjang umur tapi jelek amal perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Mencapai umur 70 sampai 80 tahun akan mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham abna sab'in, Allahumma arham abna thamanin. Ya Allah, rahmati orang yang berusia 70 tahun, berusia 80 tahun, karena sesungguhnya orang yang demikian itu adalah yang harus penuh kesabaran, karena
Manusia yang sudah berumur 70 tahun 80 tahun itu adalah dia harus memikul beban daripada mungkin sakit di kaki, sakit di perut, terus demikian, dan itu adalah sebagai takfir lidzunub, untuk pengampunan dosa, dan raf'id darajat, untuk mengangkat derajat. Nah, dalam riwayat dikatakan inna ahlal afiyati yatamannawna yaumal qiyamati an yakuna min ahlil musibah hatta taqatta'a badanuhu irba kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya banyak nanti di hari kiamat orang-orang yang sehat di dunia, ketika melihat bagaimana Allah berikan kepada orang-orang yang sabar mendapatkan musibah di atas dunia, dia akan menyatakan, seandainya di atas dunia aku mendapatkan musibah sampai terpotong-potong tubuhku, aku akan siap. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah kehidupan ini semuanya. Anda hidup di atas dunia adalah darul ibtila, tempat untuk Anda diuji. Setelah Anda keluar dari dunia, maka Anda akan masuk ke dalam alam yang berikutnya, yaitu darul jaza, tempat untuk dibalas. Di sini semuanya tidak akan diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kalian pasti akan diuji. Ada lam mauti ahlil qasam, ada nun taukid. Kalian pasti akan diuji, siapapun, dengan segala sesuatu yang Anda takutkan, khawatirkan, dan dengan dikurangi mungkin daripada jiwa Anda. Ada yang meninggal di antara keluarga Anda, orang yang Anda kasih, orang-orang yang Anda yang cinta. Hasil tanaman Anda mungkin akan rusak, harta Anda mungkin akan bangkrut. Tapi itu semuanya ujian. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang yang sabar menerima ujian. Siapa orang yang sabar menerima ujian? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang yang ketika mendapatkan musibah, dia melafadzkan dengan ikhlas, tulus dari hatinya, kami memang milik Allah dan kami akan kembali kepada pemilik sejatinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, kambing punya kepala, kambing punya kaki, kambing punya jantung, kambing punya juga hati, tapi pada hakikatnya seluruh kambing tadi itu milik pemiliknya. Ketika pemiliknya mau memotong kepalanya, mau mensati daging dan hatinya, itu hak pemiliknya. Anda punya orang tua, Anda punya anak, Anda punya famili, Anda punya kerabat, Anda punya apapun, itu pada hakikatnya milik Allah. Ketika Allah mengambil itu, haknya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada pemiliknya, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna raji'un. Ketika Anda menjadi orang yang sabar, pasrah, dan memang itu haknya Allah untuk mengambil, haknya Allah untuk memanjangkan umur, haknya Allah untuk mematikan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka Allah akan berikan 3 hal istimewa. Pertama, Anda akan mendapatkan salawat dari Allah, yaitu rahmat khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Anda akan mendapatkan rahmat surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan Anda akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquh, wa ish ma syi'ta fa innaka mayyit, wa amal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Silahkan Anda mau hidup model apapun di atas dunia ini, mau hidup glamor, mau hidup kaya, mau hidup melarat,
mau hidup jadi pejabat, mau hidup jadi rakyat, silahkan Anda hidup dengan keadaan apapun, tapi Anda akan berakhir menjadi seorang mayit yang tidak bisa bergerak sesenti pun, yang tidak akan berkata satu kata pun. Silahkan Anda cinta siapapun, cinta orang tua, cinta anak, cinta istri, cinta suami, cinta harta, cinta jabatan, silahkan, tapi Anda pasti akan berpisah dengan yang Anda cintai. Anda bisa berbuat apapun di atas dunia, silahkan. Anda mau berbuat taat, bisa. Anda bisa berbuat maksiat, bisa. Anda minum susu, bisa. Anda minum khamr, bisa. Anda mendatangi istri yang halal, bisa. Anda berzina dengan pelacur pun juga bisa. Anda menjadi orang mukmin, bisa. Anda menjadi orang kafir juga bisa, silahkan, tapi Anda harus siap untuk dibalas sesuai dengan amal Anda. Karena itu ayo kita jadikan kematian almarhum Al-Habib Husin ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang akan kita bawa setelah kalau kita mati? Jangan Anda berandai-andai besok akan hidup. Wala'alla yaumaka qad hadar. Jangan-jangan ajal Anda sudah ditentukan untuk hari ini, dan ini adalah umur terakhir bagi Anda. Belum tentu. Bertobat jangan ditunda esok hari, saudara. Beramal jangan Anda tunda esok hari. Wala turajji fi'las salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan engkau tunda berbuat baik, tobat esok hari, mungkin esok hari datang Anda sudah menjadi ahli kubur. Karena itu sekarang kita harus buka hati kita, kita niatkan sisa umur kita untuk yang terbaik, untuk menjadi manfaat, dan kita saksikan bahwa almarhum insyaallah min ahlil khair, dan almarhum sebentar lagi akan masuk ke alam berikutnya, alam kubur, alam barzakh. Mudah-mudahan bertemu dengan orang-orang yang saleh, bertemu dengan Nabi Muhammad, kuburannya menjadi kebunan surga, dan mudah-mudahan orang tua kita juga demikian. Mudah-mudahan Allah membuka segala menutup hati kita, diberi kesadaran kehidupan di atas dunia untuk beribadah kepada Allah, diberi kekuatan untuk bisa menggunakan sisa umur kita untuk takwa dan taat kepada Allah, diberi kekuatan untuk bisa meninggalkan segala maksiat dan perbuatan yang tercelah di sisi Allah. Dan jika Allah mengakhiri hidup kita, mudah-mudahan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Keluarga almarhum, mudah-mudahan Allah berikan ketulusan, kesabaran, keridhaan. Anak-anak almarhum mudah-mudahan bisa meneruskan istiqamah almarhum, dakwahnya almarhum, ibadahnya almarhum, memakmurkan masjidnya almarhum, dan mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita jadikan orang-orang salihin. Sebelum kita meninggal dunia, kita bisa merasakan baktinya anak kita kepada kita. Kita saksikan bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, dan mudah-mudahan insyaallah sebagaimana kita bahagia di atas dunia pernah berkumpul bersama orang tua kita, anak-anak kita, nanti Allah kumpulkan kembali ada di surga Allah dengan syafaat Nabi Muhammad, dengan syafaat daripada orang-orang salihin, aslafun salihin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.